Sekarang itu ada istilahnya FOMO, fear out missing out. Jadi kita itu ketakutan karena kita melihat patriaran itu. Orang taunya orang sakit jantung adalah penyakit orang kaya gitu ya. Iya. Tapi ternyata dari banyak laporan Mungkin kalau berkaitan dengan jantung berkaitan dengan intensitas ya atau zona heart rate. Iya. Ya, untuk zona 1 sampai 3 ini biasanya mungkin intensitas ke ringan ke sedang ya, Dok. sedang. Mungkin bagi teman-teman yang ingin memulai berolahraga khususnya berlari bisa sih tes ya dok, screening silakan, di bisa, RSUD Mas. mulai dari treadmill ada, EKG ada, Eko ada, USG jantung ya kalau kita masyarakat mengenalnya, terus Holter. Holternya ada, ABPM-nya ada lengkap. Ya, Monggo. kemudian pemeriksaan ada lagi pemeriksaan Halo, selamat pagi Sobat Ngobras semua. Jumpa lagi bersama saya, Frans Nidodiki, di acara Ngobras episode kesekian kalinya. Saya sampai lupa episode berapa karena sudah lama sekali ya saya tidak menjadi host di podcast Ngobras RSUD Marti Waluyo, Kota Blitar. Sebelumnya saya akan beri sedikit pantun untuk memberikan semangat ya, nanti audiens yang di sini bilang cakep, oke? Oke. Ke Kota Patria beli tahu. Cakep. Oke, makannya sambil berbagi. Sudah lama kita tidak berjumpa, saatnya bertemu lagi. Kayaknya pantunnya ada yang salah ya. Yang tadi akhirannya U kok, tadi akhirannya yang kedua A. Nggak apa-apa ya dok ya. Oke, di podcast episode ini kita akan membahas terkait kesehatan jantung dalam rangka Hari Jantung Sedunia tahun 2024. Sebelumnya saya akan sedikit berikan penjelasan bahwa penyakit jantung ini merupakan penyebab kematian terbanyak di dunia, bahkan di Indonesia. Menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2013 dan tahun 2018, angka prevalensi penyakit jantung ini meningkat 0,5% dari tahun 2013 menjadi 1,5 di tahun 2018. Ngeri nggak tuh? Ngeri nggak tuh? Ngeri. Oke, ngeri banget ya. Dalam rangka Hari Jantung Sedunia ini, RSUD Marti Waluyo berkolaborasi bersama Patriaran untuk mengajak masyarakat menjaga kesehatan jantung melalui podcast yang berjudul Use Heart for Action, Cerdik bersama Patriaran. Tepuk tangan. Oleh karena itu telah hadir di tengah kita dua narasumber yang sangat luar biasa, yang ahli untuk mengupas lebih dalam terkait kesehatan jantung dan bagaimana cara menjaga jantung itu tetap sehat, mencegah supaya jantungnya tidak sakit. Oke. Yang pertama ada Dr. Rina Yudanovira, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mas Edo. Ya, selamat pagi. Kasih senyum terbaik, Dok. Dan yang kedua, beliau adalah Dr. Muhammad Satrio Wibowo, spesialis anestesi. Beliau adalah seorang dokter dan juga sebagai running enthusiast ya, atau penghobi dari komunitas Patriaran yang ada di Blitar. Selamat pagi, dokter. Ya, halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Agak mendekat boleh, Dok? Oke, siap. Oke. Takut sama saya ini kayaknya. Oke, saya perkenalan dulu. Kalau Dokter Rina ini kayaknya sudah terkenal di RSUD Marti Waluyo ya dok ya. Tentu saja. Pasiennya udah banyak dari berbagai kalangan ya dok. Terus dari berbagai wilayah. Pokoknya Dokter Rina ini sudah the best, terkenal banget dokter yang terkenal. Saya kenalkan untuk Dokter Satrio ini ya sebagai runner. Saya bacakan ya pencapaian dok. Dokter Rina perlu dengarkan supaya mau untuk nanti Termotivasi gitu ya. Termotivasi ya. Dokter Satrio ini yang pertama meraih ya penghargaan podium kedua Disnatalis FK UNER 109 kategori 5K atau 5 km di tahun 2022. Masih 5 kilo enteng ya dok ya, 5 kilo itu. Yang kedua, podium 1 di Medic Iron 2023 kategori 10K dan Civitas Akademik. Dan yang ketiga, potensial winner ketujuh
Coast to Coast Night Trail Ultra pada tahun 2024 kategori 80 kilo. Ya. Betul. Betul. 80 itu dari sini ke Dari sini ke Dandong Serengat. Kemudian potensial winner keempat, Kediri Half Marathon kategori 21 kilo. Umum ya, Dok. Ya. Kemudian podium 1 di Surabaya Medic Iron 2024 kategori 10K atau 10 km Civitas Akademik. Podium 1 Surabaya Orthopedic Half Marathon tahun 2024 dan mendapat predikat The Faster Doctor. Nah, ini, Dok. Tidak hanya cepat menganestesi tapi juga cepat berlarinya ya. Kemudian versi SOHM apa ini ya? Nanti dijelaskan sama Dokter Satrio. Kemudian ada beliau juga sebagai pacer di beberapa running event seperti Surabaya 10K, Run Hub, Selomangling Half Marathon dan kemarin Connect Half Marathon tahun 2024. Betul ya, Dok? Ya, nanti kita akan membahas ya, Dok, bagaimana bisa berlari 80 km itu. Terus nanti dari Dokter Rina akan sedikit membahas lari 80 km itu sebenarnya sehat atau enggak. Gitu ya, Dokter Rina. Oke, siap Ya, Dokter Rina. terima kasih. Dokter Rina seperti ini. kenapa wajahnya begitu? Oke. Salam sehat Dokter Rina. Sehat. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat ya, Dok? Jantung sehat, aman? Aman. Aman. Oke, bisa disapa dulu Sobat Ngobras. Selamat pagi Sobat Ngobras. Pagi, Dokter. Iya, ketemu lagi. Mudah-mudahan nanti apa yang kita sampaikan hari ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk semua fans dari RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Oke, Dokter. Tadi kan sudah saya sedikit bahas ya Ya. terkait peningkatan prevalensi atau angka kesakitan penyakit jantung di Indonesia ini. Ya. Dari tahun 2013 meningkat 0,5% menjadi 1,5% di Ya. tahun 2018, Dok. Bertepatan dengan Hari Jantung ini, apa sih tema yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Dok? Ya, jadi kalau tema untuk Hari Jantung sedunia tahun 2024 adalah Use Heart for Action. Use Heart for Action artinya kita harus sudah mulai melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu untuk tidak hanya pengobatan ya, tetapi paling bagus adalah untuk tindakan pencegahan. Karena tadi sudah disampaikan bahwa angka penyakit jantung itu bukannya semakin sedikit, akan semakin banyak gitu. Kalau dulu orang taunya orang sakit jantung adalah penyakit orang kaya gitu ya. Iya. Tapi ternyata dari banyak laporan justru negara-negara dengan income rendah atau negara-negara berkembang justru itu memberikan kontribusi yang terbanyak untuk kasus jantung. Karena kalau di negara maju sudah bergeser, mereka lebih ke cancer ya. Kalau di negara berkembang dan negara pendapatan rendah justru malah penyakit jantungnya yang meningkat gitu. Jadi itu mungkin karena pengetahuan, karena kemudian pola makan, kemudian kualitas makanan juga mungkin belum sebaik dengan negara-negara maju. Kemudian selain prevalensi juga ternyata burden cost-nya, jadi dampak ekonominya luar biasa gitu. Iya. Jadi kalau BPJS ya, tentu saya nggak lepas dari BPJS. Jadi laporan BPJS itu untuk klaim penyakit jantung 2018 itu 6 triliun. 6 triliun, Dok ya. 2024 berapa? 24 triliun. Meningkat 4 kali lipat. Iya. Nah, dan itu menghabiskan sebagian besar uangnya BPJS gitu untuk membayari pasien-pasien jantung gitu. Nah, itu kita nggak bisa berdiam diri ya. Jadi kita harus mulai melakukan action, kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah pencegahan. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Karena mencegah itu ternyata lebih murah ya daripada Daripada mengobati. Nah, obat-obatnya. tadi Oke. obatnya aja untuk tindakan obat dan perawatan 24 triliun itu dari BPJS aja, belum insurans yang lain atau belum lagi pasien-pasien yang dia Umum, tidak gitu. memiliki asuransi gitu ya, Tam. Itu pasti lebih banyak lagi. Oke. Kemudian, Dok, kenapa sih masyarakat ini perlu banget peduli dengan kesehatan jantung? Ya. Kenapa, Dok? Ya, jadi gini, kalau namanya orang sakit jantung itu adalah suatu penyakit yang sifatnya progresif. Progresif itu dia berjalan terus, tidak bisa sembuh gitu. Jadi kalau contohnya kita batuk flu, kita minum obat 5 hari sembuh itu dalam arti dia pulih kembali, dia nggak perlu minum obat. Kalau jantung tidak begitu. Jadi jantung itu sifatnya progresif, dia berjalan terus dan endingnya adalah apa? Dari semua penyakit jantung itu, mau penyakit jantung bawaan, penyakit jantung koroner, penyakit jantung aritmia, penyakit jantung rematik, semua endingnya adalah gagal jantung. Jadi gagal jantung itu apa? Kegagalan jantung untuk
memompa darah memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, kalau jantungnya sudah gagal, pasti nanti akan berpengaruh ke semua ke semua Organ, kehidupannya gitu. kehidupannya. Jadi Oh. satu, kualitas hidupnya Turun. turun, dia nggak bisa aktivitas, dia sering masuk rumah sakit, kemudian dia nggak bisa kerja, ekonominya pasti juga terganggu. Kemudian yang berikutnya angka kematiannya tinggi gitu. Makanya sedini mungkin kita mencegah jangan sampai sakit jantung. Bagaimana kalau sudah sakit jantung, jangan sampai kena serangan ulang. Kemudian bagaimana supaya tidak timbul gagal jantung dalam waktu yang cepat dengan berbagai macam upaya. Nah, gitu. Ternyata memang penting banget ya untuk menjaga kesehatan jantung itu. Karena kalau kita ternyata udah sakit jantung, berarti segala aspek di kehidupan itu mulai Akan terganggu, menurun. betul. Pasti yang awalnya menikmati hidup, ya. menikmati makan, jadi pasti berkurang Pasti gitu ya, Dok ya. berkurang. Menikmati hobi juga akan kesulitan ya Iya, pasti. Oke. Tapi bisa nggak ketika seseorang itu kena penyakit jantung, kualitas hidupnya itu ditingkatkan? Bisa. Jadi tujuan dari pengobatan penyakit jantung itu nomor satu adalah menurunkan morbiditas, yaitu mengurangi kesakitan. Artinya nggak mudah sakit, nggak mudah rawat inap, dia masih bisa melakukan aktivitas yang ya setidaknya hampir sama dengan orang yang tidak sakit jantung. Kemudian yang nomor dua itu menurunkan mortalitas, ya mengurangi angka kematian Kematiannya. gitu. Oke. Kemudian tadi Dokter Rina sudah banyak pesan ya untuk mencegah lebih baik daripada pengobati. Betul. Oke. Lalu apa sajakah Dok upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga kesehatan jantung ini? Ya, jadi menjaga kesehatan jantung itu sebenarnya banyak yang dilakukan. Pasti nomor satu itu pola hidup ya, Pola hidup. pola hidup. Jadi pola hidup itu ada beberapa akronim yang bisa kita kerjakan, misalnya cerdik, patuh, sehat gitu ya. Jadi salah satunya cerdik ya, Cerdik. cerdik itu cek kesehatan secara berkala gitu. Jadi itu yang sering kita lupakan. Mentang-mentang kita nggak ada keluhan, kita nggak pernah check up gitu. Berkala itu berapa lama waktunya Dok? Berkala itu tergantung nanti si pasien. Jadi kalau dia masih muda misalnya di bawah 35, kemudian tidak ada faktor risiko, Ya. tidak ada faktor risiko keluarga, itu dia bisa check up misalnya 3 atau 5 tahun sekali. Tetapi kalau misalnya pasien-pasien dengan faktor risiko, dia lebih sering. Jadi setiap tahun sekali. Oh, gitu. Kemudian kalau pasien-pasien yang sudah kena sakit jantung, kita akan check up kan 6 bulan sekali untuk marker-marker kayak misalnya ekokardiografi, kemudian kita parameter laboratorium untuk faktor risikonya gitu. Jadi tergantung Kondisinya ya. individu tersebut. Ya, oke, Kemudian oke. itu cek tadi C ya, C. Cek kesehatan Cek secara kesehatan berkala. berkala. Kemudian nyahkan asap rokok gitu. Jadi nyahkan asap rokok. Asap rokok itu tidak hanya perokok pasif atau aktif. Ini ada yang merokok apa enggak ini? Ada, pasti itu ada. ya. Jadi rokok itu bisa menjadi faktor tunggal seseorang untuk kena sakit Iya. jantung. Dia enggak diabetes, dia enggak hipertensi, tidak dislipidemi, tidak obesitas, tapi dia merokok itu bisa kena serangan jantung. Kemudian R-nya R-nya itu adalah harus rajin aktivitas fisik gitu. Jadi nggak boleh mager ya. Kalau sekarang kan kita sangat dimudahkan, mau beli makan kita scroll. Kemudian nonton pesan online, nonton TV kita pakai Nonton remote. TV. Banyak gitu. sekali drakor-drakor yang Iya. membuat kita itu Kemudian ngepel sudah ada alat pel elektronik gitu ya. Itu semua sedentary life itu meningkatkan risiko seseorang untuk kena penyakit metabolik, nggak hanya jantung aja. CER, kemudian diet seimbang, dietnya seimbang. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang namanya isi piringku gitu. Kalau itu Gizi bisa seimbang sekarang ya. kita bisa lihat di lamanya Kemenkes itu. Jadi Iya. ada namanya isi piringku. Kalau dulu kan kita makan nasinya satu bakul, nanti ikannya kecil, Kecil. habis itu makan pakai kerupuk. Nah, sekarang itu tidak seperti itu pola makannya ya. Iya. Jadi separuh dari piring itu isinya harus sayur dan buah gitu. Sayurnya lebih banyak, nanti ada buahnya. Kemudian separuhnya lagi apa? Lauk. Karbo, Karbo. apa makanan pokok ya, makanan Iya. pokok. Kemudian dan lauk pauk gitu. Iya. Tapi ya makanan pokoknya enggak banyak juga gitu. Jadi isi piringku itu bisa kita lihat di lamanya Iya. Kemenkes. Kemudian istirahat yang cukup gitu. Kalau sekarang kalau malam kita malah dugem-dugem, malah Enggak, drakor kalau ya. saya dinas malam. Iya, itu. Nah, itu harus istirahat yang cukup minimal 8 jam. Iya, 8 jam ya minimal, Dok, ya. 8 jam. Kemudian kelola stres, nggak boleh stres karena stres itu menjadi salah satu faktor seseorang untuk kena penyakit jantung. Penyakit Gitu. jantung. Ya, nggak apa-apa kita healing-healing tipis-tipis gitu ya. Kalau bisa, kalau ada uangnya. Oke. Stres. Sekarang kita beralih ke Dokter Satrio ya. Iya. Tadi Dokter Rina sudah menjelaskan terkait cerdik sebagai upaya untuk mencegah kesehatan jantung. Nah, Dok,
kalau dari patriaran ini ya bisa dijelaskan nggak apa sih patriaran itu? Ya, jadi Patriaran ini adalah komunitas lari ya yang pertama dan mungkin terbesar ya di area Blitar dan sekitarnya. Dia dulunya diprakarsai oleh 2 orang pemuda dari Blitar Barat, dari sana juga. Oh, tetangga saya itu berarti. Iya. Jangan-jangan saya. Ya, itu Pemudi ya. ada 2, Mas Rizky Ikhwanuddin dan Mas Yofrizal ya, yang memiliki hobi lari dan ingin menularkan ya kebiasaan baik ini ke masyarakat khususnya warga Blitar. Iya. Ya, ingin mengajak warga Blitar untuk tetap sehat dengan cara berlari. Akhirnya membentuk komunitas Patriaran ini di tahun 2016. 2016. Gitu ya. Berawal dari 2 orang menjadi 9 orang. Saat ini Patriaran anggotanya berjumlah sekitar 450. 450 udah besar. Ya. Banyak banget dong. Banyak. Itu membuktikan ya bahwa warga Blitar ya, entah itu kabupaten atau kota, itu memang sudah mulai gaya hidupnya sudah mulai membaik. Iya. Jadi dengan lari ini ya dok Iya, ya. betul. Oke. Terus kemudian ada misi khusus nggak Patriaran ini untuk masyarakat dok? Iya, Patriaran ini memiliki jargon ya, yaitu Playon Los, mari lari, hidup sehat. Ya, ini memiliki misi khusus yaitu mengajak warga untuk hidup sehat dengan berlari. Berlari. Ya. Playon Los artinya playon artinya lari, los artinya tanpa henti atau ini mengajak orang-orang untuk konsisten ya dalam berolahraga. Dalam seperti itu. berolahraga intinya seperti itu ya. Jadi mungkin dari cerdinya itu untuk rajin beraktivitas fisik tadi. Relate nggak dok dengan pencegahan tadi dengan apa yang dikatakan dokter Satrio? Iya, relate sekali. Jadi aktivitas fisik, olahraga itu menjadi salah satu pilar untuk pencegahan penyakit Iya. jantung gitu. Oke, kemudian setelah Patriaran nih, ini kan sudah berhasil menularkan ke 450 anggotanya. Yang harapannya nanti Playon Los, mari lari, hidup sehat itu kalau misalkan masyarakat mulai tertarik, sekarang itu ada istilahnya FOMO, fear out missing out. Jadi kita itu ketakutan karena kita melihat Patriaran itu, oh keren ya, ada berlari, outfitnya ya. Kita pasti melihatlah kerennya itu karena outfit, karena kecepatannya, karena wis intinya orangnya yang keren kayak gitu. Masyarakat jadi tertarik berlari. Kira-kira menurut Dokter Rina, tanggapan terhadap pelari yang baru yang mengikuti tren ini bagaimana? Ya, jadi yang pertama ya kita apresiasi dulu ya niatnya untuk aktivitas fisik ya, untuk Udah olahraga, bagus niatnya udah bagus berarti. kita apresiasi dulu. Tetapi jadi kalau untuk exercise itu sebenarnya kita bedakan menjadi 2 ya. Apakah ini atlet atau exercise untuk kesehatan jantung Iya. gitu. Jadi kalau misalnya kayak Dokter Satrio ini menurut saya sudah bisa kita kategorikan sebagai atlet ya. Jadi kalau atlet itu kalau dia sudah engage ke suatu aktivitas fisik lebih dari 4 jam dalam 1 minggu itu sudah kategori atlet. Kemudian yang dia juga mengikuti event-event official gitu ya. Jadi itu sudah kategori. Nah, kalau untuk yang seperti itu kalau untuk mau bergabung yang seperti itu seperti kayak misalnya tadi Dokter Satrio lari 80 kilometer maraton gitu ya. Kalau menuju ke sana tentu saja ya nggak bisa serta-merta ya karena gini, jadi ada namanya exercise induced sudden cardiac death gitu. Jadi salah satu faktor angkanya pun 1:5.000 per tahun, tapi angka ini masih underestimate karena sebagian besar negara itu belum melaporkan. Jadi belum ada mandatori untuk melaporkan kalau ada kejadian atlet meninggal, taunya dari media massa dan sebagainya. Sehingga mungkin angkanya akan lebih tinggi. Nah, kalau untuk yang seperti ini masih memang untuk ditujukan seperti Kak Dokter Satrio ya. Jadi untuk mengikuti event gitu ya. Jadi itu harus ada satu ini saran saya, satu namanya pre-participation screening gitu ya. Jadi kita lakukan screening dulu pada individu tersebut. Screening apa aja? Nah, screening itu pasti dimulai dari histori dan pemeriksaan fisik ya. Jadi historinya itu apakah dia ada keluhan sebelumnya, kemudian bagaimana histori keluarga, apakah ada sudden death, apakah ada orang tua dengan penyakit jantung kayak gitu. Kemudian pemeriksaan fisik itu bagaimana suara jantungnya, bagaimana suara parunya. Nah, kalau misalnya ternyata tidak ada, kita ada namanya Euroscore untuk klasifikasi. Kalau dia low risk kurang dari 5%, ada chartnya itu, kalau udah kurang dari 5% maka ya boleh kita tidak perlu melakukan pemeriksaan lanjutan, monggo silakan, tetapi pasti tidak langsung seseorang itu dia
lari 80 kilo itu tidak disarankan, karena salah satu yang meningkatkan resiko sudden cardiac death adalah atlet-atlet yang sebelumnya atau individu yang sebelumnya dia itu sedentar itu ya nggak ada pengalaman lari, nggak ada pengalaman tiba-tiba olahraga, ngegas gitu tiba-tiba ya. dia ngegas. Nah itu ternyata itu salah satu risiko untuk SCD, sudden cardiac exercise related sudden cardiac death. Gitu, makanya harus ada pre-screening, pre-participation screening. Kemudian kalau penyebabnya apa? Ini ya, exercise related sudden cardiac death. Kalau untuk usia kurang dari 35 tahun itu penyebab paling sering itu adalah structural heart disease, jadi penyakit jantung struktural. Contohnya kardiomiopati misalnya, jadi dia dari lahir itu otot jantungnya sudah tebal. Kemudian gangguan struktur ya, atau gangguan katup dan sebagainya. Kemudian bisa juga electrical abnormality, jadi gangguan elektrik yang Listrik jantung. gangguan listrik jantung, misalnya gangguan kanal ion gitu misalnya. Jadi contohnya adalah Longite syndrome, Brugada syndrome, itu bisa kita screen dari ECG gitu. Jadi dari ECG sudah kelihatan itu. Jadi pasien-pasien kurang dari 35 mengalami SCD paling banyak itu. Tapi kalau lebih dari 35 tahun lebih banyak karena aterosklerotik. Aterosklerotik itu ya Pengerasan pembuluh darahnya mulai ada penyumbatan kayak gitu-gitu. Nah, itu penyebab exercise related sudden cardiac death pada atlet gitu. Jadi itulah pentingnya pre-participation screening kalau memang tujuannya adalah untuk yang kayak Dr. Satrio itu competitive sport gitu, competitive sport. Tetapi kalau tujuannya adalah untuk kesehatan jantung gitu ya, kesehatan jantung. Jadi tujuan saya adalah untuk meningkatkan kesehatan jantung. Jadi kalau secara umum pasien-pasien dengan individu sehat itu yang disarankan adalah ada empat aturan gitu. Yang pertama adalah frekuensi olahraga dalam 1 minggu. 1 minggu minimal berapa? 3 sampai 5 kali. Itu frekuensi. Frekuensinya. Nah, kemudian yang I-nya apa? Intensity. Intensity-nya apa? Jadi intensitas yang disarankan untuk kesehatan jantung itu adalah aerobik. Jadi kan ada metabolisme aerobik sama anaerobik. Nah, kalau aerobik itu yang kayak endurance, misalnya jogging gitu, itu aerobik. Tapi kalau anaerobik itu kayak sprint gitu, jadi lari gitu, itu adalah anaerobik. Yang disarankan adalah aerobik. Tetapi juga bisa itu apa? Intensity ya. Kemudian time itu adalah sekali durasi, olahraga berarti. Betul, durasi. Sebetulnya yang disarankan adalah durasi total. Durasi total dalam 1 minggu itu 150 adalah menit. 150, tetapi nanti harus ada progressionnya. Minimal 150. Kalau moderate activity, tapi kalau vigorous itu misalnya lari rada kencang itu 75 menit sebenarnya sudah cukup. Gitu. Itu untuk kencang itu ini ke Dokter Satrio, kencang atau enggak, vigorous atau enggak, itu ada minimal enggak, Dok? Kan ada istilah pace ya kalau di lari itu. Mungkin kalau berkaitan dengan jantung berkaitan dengan intensitas ya, atau zona heart rate. Ya, untuk zona 1 sampai 3 ini biasanya mungkin intensitas ke ringan ke sedang ya, Dok. Zona 4 itu adalah threshold, zona 5 itu anaerobik ya. Mungkin tadi yang dimaksud yang anaerobik ya, Dok, itu tadi zona 5 ya. Zona 5 tapi itu disarankan untuk kesehatan jantung yang aerobik. Oke. Jadi kalau saya simpulkan di sini, FOMO boleh ikut-ikutan tren, nggak masalah. Ya nggak apa-apa. Lari, FOMO lari, tren lari, oke. Berarti kita menuju gaya hidup yang ke arah baik. Tetapi untuk berlari dengan jarak yang jauh, dengan kecepatan yang tinggi, mungkin perlu latihan, perlu proses. Betul, harus latihan. Perlu proses. Kalau Dokter Satrio ini bisa lari 80 kilo, itu prosesnya berapa lama, Dok? Saya mulai latihan itu akhir tahun 2017 ya, kurang lebih 5 sampai 6 tahun ya latihan. Gitu ya. Dan sebelum acara tentunya ada latihan khusus ya. 2 sampai 3 bulan. Itu latihannya ada di Patriaran atau mungkin latihan sendiri gitu? Kalau latihan rutin di Patriaran biasanya kita ikut ya untuk intensitas. Biasanya intensitas ringan ke sedang ikut komunitas. Namun juga ada tambahan ya. Tentunya ada tambahan latihan sendiri. Latihan sendiri. Oke, Dok, siap. Kemudian ini ya, sebagai komunitas ini, bagaimana upaya Patriaran ini menjadi wadah olahraga yang aman bagi para pelari pemula? Tadi Dokter Ina juga udah banyak menyinggung tentang faktor resiko terkait kematian atau
penyakit jantung di kalangan para olahragawan ini. Lalu Patriaran ini gimana nih caranya untuk anggotanya atau pelari-pelari ini supaya tetap sehat secara jantung? Oke. Tentunya berlari secara bersama-sama ya di komunitas ini lebih aman ya daripada melakukan olahraga atau aktivitas fisik sendirian ya. Apabila terjadi keluhan di tengah latihan ya, kalau kita lari bersama kan ada yang menolong seperti itu ya. Jadi melalui wadah komunitas ini diharapkan bisa menjadi lebih aman untuk berlari. Terus kemudian di komunitas kita juga memiliki kapten ya sebagai leader. Ya, akan menunjuk beberapa anggota yang sudah berpengalaman dalam berlari nanti untuk bertugas membantu teman-teman pelari yang baru. Ya, biasanya ada bertugas sebagai pacer ya, kemudian sebagai marshal dan juga sebagai sweeper. Biasanya 3 ini yang sering ya. Jadi pacer ini bertugas untuk memandu kecepatannya. Biasanya kita kalau berlari bersama ya di dalam latihan bersama itu kita menggunakan kecepatan yang tidak terlalu kencang tentunya ya. Supaya untuk imbangi yang yang baru-baru tadi itu ya. Jadi istilahnya biar ramah lah sama pemula ya. Seperti itu. Kita biasanya menggunakan pace 7,5 atau pace 8 atau dalam artian kita 1 kilo ditempuh dalam 7,5 menit atau 8 menit. Ya ini diharapkan pelari-pelari yang baru ini dapat mengikuti seperti itu. Bisa beradaptasi lah ya. Kemudian ada marshal juga, dia juga akan mengamankan rombongan lari ya. Dia akan mengatur lalu lintas, mengatur barisan pelari dan menjaga supaya tetap aman di jalanan gitu ya. Dan yang terakhir adalah sweeper ya. Sweeper ini bertugas di belakang ya. Dia yang paling belakang, dia akan menemani pelari yang paling lambat. Yang paling pelan ya, dia akan menjaga ya teman-teman yang ada masalah atau mungkin tidak kuat ya, dia akan menemani sampai finish. Atau kalau misalkan sudah benar-benar tidak kuat ini, biasanya juga ada tim evakuasi juga. Gitu. Oke, siap. Ya, jadi udah profesional banget ini komunitasnya ya. Bagi masyarakat Kota Blitar atau Blitar sekitarnya, kalau misalkan ingin bergaya hidup sehat dengan cara berlari mungkin bisa gabung ya di Patriaran. Ya. Setiap hari apa dok latihannya? Ya, untuk Patriaran sendiri ini terbuka untuk umum ya, bebas, boleh tanpa masuk dipungut biaya. Tanpa dipungut biaya. Teman-teman bisa datang di acara rutin latihan lari. Biasanya di hari Minggu ya, atau Sunday morning run. Biasanya kita kumpul di stadion. Kemudian ada hari Rabu juga di Jalan Merdeka. Biasanya kita kumpul di Taman Pecut, atau di kalau tidak bisa hari pagi ya, mungkin malam hari. Biasanya kita di hari Jumat malam itu kita startnya berkolaborasi dengan UMKM coffee shop yang ada di Kota Blitar. Jadi kita keliling setelah lari ngopi gitu ya. Nah, ini dok, tadi Dr. Satrio ada ini menarik banget. Olahraga pagi, lari pagi atau malam ya. Itu masyarakat kan banyak yang bilang olahraga malam itu nggak baik. Lebih baik pagi daripada malam. Bener nggak sih dok kayak gitu? Jadi sebetulnya kalau aturan khusus itu nggak ada ya. Jadi kadang-kadang itu karena itu nanti bisa dijadikan alasan saya pagi kerja kok, jadi saya nggak olahraga gitu. Jadi tetapi sebetulnya gini, kalau malam itu kan mungkin kondisi kita agak kurang fit ya, kurang fit. Misalnya kita siang sudah kelelahan gitu, sehingga misalnya pun olahraga pada kondisi sudah kerja harus sudah cukup istirahat dulu, habis kerja kita istirahat dulu baru kita berolahraga gitu. Jadi makanya tadi pada intinya kalau untuk kesehatan jantung itu yang intensitasnya sedang gitu. Jadi intensitas sedang itu kadang-kadang kalau gimana caranya gitu, kalau pasien itu bertanya, gimana kita bisa pakai patokan heart rate sesuai usia, walaupun itu sebetulnya agak kurang direkomendasikan karena itu kan variasinya terlalu banyak. Yang 220 di bawah 80%-nya kita ngambil 75%-nya lah ya heart rate-nya. Sebetulnya agak lebih objektif adalah kita tes exercise dulu. Misal nih saya kan usianya anggap aja 20 tahun. Berarti udah 20 kurangi 20 berarti 200. Tapi kalau exercise jangan heart rate-nya 200, tapi 75%-nya itu dianggap moderate activity. Nah, itu. Tapi bisa juga yang subjektif itu talk test namanya. Talk test itu jadi kita olahraga sudah agak kerasa tapi kita masih bisa ngobrol. Nah, itu intensitasnya adalah sedang. Bukan kita jalan sambil ngobrol bla bla bla, itu ya pasti intensitas rendah. Tetapi sudah agak ngap. Misalnya kita lari
lari kecepatan tertentu sudah agak ngap tapi kita masih bisa ngomong kalimat. Nah, itu namanya talk test ya, subjektif, tetapi itu bisa dijadikan patokan kalau kita nggak punya gadget misalnya jam tangan pintar kayak gitu-gitu. Nah, Oh, jadi memang benar yang dikatakan Dokter Satrio ya, bahwa mungkin berolahraga atau berlari itu butuh teman, karena kalau saya lihat itu berlari berkelompok sambil ngobrol, oh ternyata itu merupakan suatu ini ya, talk test tadi ya. Bisa Talk jadi test indikator ya, ya. subjektif. Indikatornya. Oh, jadi Bisa fungsinya kayak gitu. gibah bareng juga. Oh, gitu. Sama lari. Banyak manfaatnya, transfer data penting. Dokter Rina yang hobi gibah sambil berlari kayaknya, Dok. Habis ini ya. Iya. Biasanya kita juga bertukar ini informasi, bertukar tips atau pengetahuan seputar lari saat kita lari bareng itu. Kalau saya sih lebih ke lari sendiri, terus akhirnya fokus. Oh ternyata nanti cobalah saya ikut komunitas ya, Dok. Boleh ya, Dok? Oke, sip. Bukan untuk gibahnya ya, tapi ya. Kemudian tadi yang penghitungan apa namanya, maksimum heart rate ya, istilahnya MHR 220 dikurangi umur, Dok. Misal nih, kalau misalkan dalam berolahraga itu sudah melebihi 75%, apa yang harus dilakukan? Dikurangi, karena kan kita ketika olahraga itu ya range-nya harus segitu gitu. Jadi misalnya kita lari ternyata heart rate kita misalnya gini, kita hitung ketemunya 160 misalnya, terus kita lari, kita lihat jam tangan pintar kita sudah 190, kurangi kecepatannya gitu, kurangi kecepatannya. Jadi kalau nanti terus seperti itu berarti sudah tidak moderate activity lagi, gitu, berarti sudah masuk ke intensitas yang lebih tinggi gitu. Kalau dari dokter yang ini ya, pelaku pelari ya, Iya. ada tips, Dok, untuk supaya menjaga nadi itu tetap berada di range yang diinginkan, itu gimana? Tentunya kita menggunakan, biasanya kita tadi ya seperti dijelaskan Dokter Rina tadi, bisa menggunakan gadget yang pertama, kemudian yang kedua talk test tadi, kemudian sebetulnya untuk yang disarankan ya untuk aktivitas lari ini ya 80% itu sebetulnya ya tadi intensitas ringan ke sedang ya. Apabila kita ingin meningkatkan performance, baru kita tambahkan 20% itu intensitas tinggi. Ya. Yang zona 5 Zona 5 itu 20% saja, nggak boleh terlalu berlebihan karena akan meningkatkan resiko cedera, dan juga mungkin tadi ya untuk kesehatan jantung mungkin juga tidak baik. Iya, itu. Oke. Kalau saya nih, saya kan juga ya akhir-akhir ini juga lari ya, saya juga FOMO. Lari dari kenyataan. Lari dari tagihan. Dari Gini, Dok. masalah hidup. Selain menurunkan kecepatan, itu pengelolaan pikiran itu benar nggak sih, Dok, bisa mengurangi nadi? Kalau saya benar, jadi kalau misalkan nih misalkan saya target dari 5 kilo ya, hampir 4 kilo itu kan pengennya cepet-cepet. Terus saya itu ya dalam hati tenang, sabar, pasti sehat. Ternyata nadi itu bisa turun. Iya benar. Benar ya, Iya, bisa karena ya? ya itu kalau kita ya stresor itu pasti nomor satu meningkatkan heart rate gitu. Jadi lari sambil stres ya pasti heart rate-nya akan lebih tinggi, walaupun kita jalan ringan, tapi kalau kita stres ya heart rate kita akan tinggi. Tapi anak-anak sekarang itu berlari itu karena untuk melupakan masa lalu loh, Dok. Serius, ini benar ada kok ini apa namanya komunitas itu, dia itu biar bisa move on dari misalkan pacarnya, mantannya gitu, dengan cara ikut ini komunitas lari. Makanya lari ini jadi tren. Kalau nggak lari ya hiking, pokoknya itu ya. Kemudian gini, Dok. Terus apa saja ya hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan olahraga ini? Selain tadi berhubungan dengan perjantungan atau ini, apa yang harus dilakukan, Dok? Ya, mungkin untuk pelari pemula ya terutama ya, mungkin diawali dengan tadi ya yang seperti disampaikan Dokter Rina ya, mungkin melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu ya untuk menilai apakah jantungnya ini siap ya untuk diajak beraktivitas yang lebih berat, seperti terutama pada teman-teman yang berusia di atas 30 tahun atau yang memiliki tadi riwayat penyakit jantung ya sebelumnya, sebaiknya dilakukan screening terlebih dahulu. Kemudian untuk teman-teman yang baru mulai lari, mungkin bisa dimulai dengan intensitas yang rendah dulu, dengan jarak yang pendek dulu ya, atau durasi waktu yang singkat dulu. Nah, nanti biarkan tubuh ini beradaptasi dulu ya, nanti perlahan-lahan kita tingkatkan dari intensitas dan juga jaraknya. Kita bisa tingkatkan perlahan-lahan. Kemudian tips berikutnya adalah melakukan pemanasan dan pendinginan ya. Dilakukan pemanasan 5 menit sampai 10 menit untuk menyiapkan supaya otot kita siap, kemudian jantung kita juga mulai denyutannya juga mulai meningkat ya, sehingga tidak memberikan stresor yang mendadak ya pada jantung. Kemudian
tadi ada lagi tips tadi menggunakan heart rate monitor ya. Kalau tidak memiliki heart rate monitor juga bisa menggunakan talk test tadi ya. Disarankan latihan ini 50% sampai mungkin sekitar 85% dari heart rate maksimal tadi ya. 220 dikurangi Umur. usia tadi ya, dengan durasi 150 menit, minimal 150 menit seminggu. Ya. Kemudian tips berikutnya adalah mengatur pernafasan. Kita bernafas ketika berlari, bernafas dalam menggunakan mulut dan juga hidung ya. Karena kalau kita kombinasikan mulut dan hidung, maka airway kita ya, jalan nafas kita kan lebih longgar ya. Iya. Jadi lebih gampang udara masuk, oksigen masuk, sehingga beban jantung akan lebih ringan ya, mungkin seperti itu. Gitu. Kemudian menjaga hidrasi ya, minum sebelum lari, kemudian minum saat lari ya. Saat lari setiap 15 menit ya, atau setiap 2 kilo sampai 3 kilo kita harus lari. ya. Harus minum. Iya, walaupun belum haus kita usahakan minum lah, walaupun 1 teguk ya. Kalau kita terasa sudah haus berarti itu kita sudah terlambat, yaitu sudah dehidrasi ya. Karena kondisi dehidrasi ini juga akan membebani jantung juga ya. Jadi cairan tubuh berkurang, denyut jantung akan lebih cepat, darah mungkin juga akan lebih kental ya dok ya. Kerja jantung akan lebih berat ya. Kemudian juga dengarkan tubuh Anda ya. Kalau ada alarm di tubuh ya, misalkan ketika lari kita kok berkunang-kunang, ini pusing, Keliangan, terus gitu. dada berdebar kencang, terus sesak ya, atau nyeri dada ya, sebaiknya kita segera menurunkan intensitas atau segera berhenti saat itu juga. Kemudian juga untuk tips berikutnya, kalau Anda sedang tidak sehat, tidak fit saat itu ya, misalkan kurang istirahat atau mungkin sedang flu, sebaiknya ya kita rest dulu ya, recovery dulu, pemulihan dulu. Mungkin itu ya. Yang saya suka ini dok, bahasanya dengarkan tubuh, listen your body. Ya. Jadi memang perlu didengarkan ya, tapi jangan ayo rebahan. Terus jangan lupa ini dok, jadi mungkin recovery ya dok. Jadi ada orang yang semangat banget sekarang maraton, 2 hari lagi maraton, 2 hari lagi maraton. Nah itu tidak disarankan. Jadi harus ada recovery full dari tubuhnya. Sebaiknya recovery itu berapa lama atau berapa jedanya, itu berapa kali latihan terus recovery, itu ada nggak dok guideline-nya? Jadi kalau sarannya sih minimal 48 jam. Jadi minimal 48 jam untuk full recovery gitu. Jadi minimal 48 jam gitu. Maksudnya recovery itu nggak ngapa-ngapain atau tetap melakukan aktivitas fisik? Bukan melakukan aktivitas kayak Dokter Satrio maraton, habis itu lusa maraton lagi. Nah, Oh, itu nggak bukan. Tapi disarankan. misalnya besok beliau olahraga tapi bukan yang maraton gitu. Oh gitu. Tapi Yang tetap lebih beraktivitas fisik, tapi Aktivitas tidak yang fisik, berat betul. kayak gitu. Kalau Patria kan sudah ada jadwalnya seperti itu dok. Iya. Jadi ada. Maksudnya Maksudnya gini, atau- kalau misalkan hari Minggunya lari 10 kilo, Iya. besoknya lari 10 kilo gitu, atau ada jadwal yang sudah terstruktur seperti ada recovery, ada ini gini. Kalau untuk jadwal terstruktur sebetulnya tidak ada ya. Biasanya kan kita masing-masing individu punya jadwal sendiri ya. Disesuaikan dengan fitness level masing-masing lah. Iya. Seperti itu. Biasanya kita mempunyai jadwal kapan waktunya kita latihan rutin ya, atau latihan reguler, terus kapan waktunya kita latihan lari cepat ya, terus kapan waktunya kita lari jauh ya, jarak jauh. Biasanya kita menempatkan istirahat ini setelah jadwal lari long run ya, long run, atau biasanya sebelum dan setelah sesi latihan lari cepat seperti itu. Jadi untuk supaya performanya juga lebih baik ya, tetap seperti itu. terjaga, terhindar dari cedera, Nah, terhindar itu yang dari penting. penyakit jantungnya. Oke. Terus kemudian ini kalau saya dengar nih, nggak dengar sih, kemarin di medsos banyak sekali nih Dokter Ina baru tampil di gedung Kusuma Wicitra ya dok ya, bersama Bapak Wali Kota dan jajaran dari Dinas Kesehatan. Ini tuh kemarin launching aplikasi ya dok? Ya, aplikasi Detak C namanya. Detak C ya. Itu aplikasi apa sih dok sebenarnya? Ya, jadi aplikasi Detak C itu merupakan suatu aplikasi berbasis artificial intelligence. Ini tujuannya adalah untuk deteksi dini apakah keluhan nyeri dada itu adalah suatu nyeri jantung ke arah sindrom koroner akut atau bukan, serangan jantung atau bukan gitu. Dan ini dasarnya adalah dari keprihatinan bahwa kita itu angka keterlambatan untuk penanganan penyakit jantung koroner akut itu 13 jam. Jadi dari serangan menuju sampai mendapatkan first medical contact, pertolongan pertama itu 13 jam. Kenapa?
masih kerokan dulu. Oh dadanya sakit, oh ini masuk angin, kerokan dulu. Telepon istrinya, telepon pamannya, Kesuwen nah gitu ya, itu Dok. kesuwen. Nah nggak segera ke rumah sakit. Iya, Nah iya. padahal pasien dengan serangan jantung akut makin cepat ditangani makin baik. Waktu adalah otot gitu ya. Nah itu dari keprihatinan itu. Jadi aplikasi ini nanti ada beberapa fitur. Fitur utamanya adalah lapor gejala gitu. Jadi disclaimernya aplikasi ini tidak mendiagnosis, tetapi dia menggait, oh ini kira-kira serangan jantung, segera ke rumah sakit gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti ternyata ini bukan suatu tipikal nyeri serangan jantung, jangan panik, cek ke rumah sakit terdekat. Iya. Tapi kalau ternyata ini adalah kemungkinan besar adalah suatu serangan jantung, maka sudah akan muncul rumah sakit dengan pelayanan jantung gitu. Nah nanti seperti itu. Itu apa hanya terbatas nyeri dada aja, Dok? Sementara lapor gejalanya masih nyeri, sesak belum. Oh, Sesak, gitu. nah keluhan lain belum, tapi keluhannya adalah nyeri dada gitu. Dan itu sementara masih berbasis Android, jadi yang HP-nya iPhone Belum ya, bisa. seperti Mas DP ini mohon maaf dulu masih belum bisa ya. Nanti insya Allah akan dikembangkan untuk yang non Android. Jadi cara kerjanya itu berawal dari keluhan masyarakat nih. Betul. Kemudian nyerinya Nyerinya itu kayak apa gitu, nyerinya lokasinya di mana, nanti di situ misalnya kita lapor gejala nyeri dada sebelah mana, nanti kita tinggal klik aja. Oh, Jadi gitu. klik nyeri sebelah kiri, kemudian ada penjelaran ya atau tidak, berapa menit kayak gitu kita tinggal klik aja, kemudian nanti aplikasi itu yang akan menilai ini kemungkinan suatu serangan jantung. Kalau kemungkinan suatu serangan jantung silahkan ke rumah sakit. Jadi dia tidak mendiagnosis, meng-guide gitu. Oke. Sebagai ini, Dok, anggota komunitasnya atau sebagai masyarakat nih ya. Aplikasi ini kalau menurut Dokter Satrio berguna nggak sih? Wah, menurut saya ya bermanfaat sekali ini ya. Jadi bisa melakukan screening mandiri ya, Dok, ya? Betul. Screening Betul. mandiri. Iya, kira-kira. Kemudian apabila mengarah ke arah jantung akan Harus segera ke rumah sakit dan ke rumah sakit dan sudah muncul nanti mana yang ada fasilitas untuk penanganannya gitu. Oke, Iya. mungkin nanti bisa ditularkan ke teman-temannya ya, Dok, untuk download aplikasi itu. Kalau misalkan ada keluhan nih waktu berolahraga atau waktu di rumah, nanti bisa segera akses ke situ. Betul ya, Dok ya? Ya, selain fitur yang selain lapor gejala juga ada perawatan mandiri gitu. Jadi misalnya pasien-pasien yang sudah sudah sakit jantung gitu, bisa ada pengingat minum obat, pengingat untuk jadwal kontrol, kemudian nanti di situ juga ada rekomendasi diet gitu. Jadi misalnya kita memasukkan data gula, kita periksa gula darah sekian, oh ini gula darahnya abnormal, dia menilai abnormal, maka disarankan untuk misalnya makan tahu berapa potong. Nah itu ada apa namanya panduannya. Kemudian juga ada fitur ini apa namanya artikel kesehatan gitu. Jadi ada artikel kesehatan yang bisa dibaca dan insya Allah valid karena itu dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia gitu. Jadi kan banyak toh sekarang di medsos itu kalau kita googling aja apa banyak informasi kesehatan yang belum tentu valid gitu. Karena masyarakat kita sakit ini googling ternyata salah diagnosa. Self diagnosisnya itu cari sumber yang valid dulu cari ya. sumber yang valid betul. Oke. Dokter, kalau bahas tentang screening tadi di RSUD Mardi Waluyo nih, itu ada nggak, Dok, screening khusus untuk mendeteksi screening tadi loh untuk kita itu jantung kita tuh siap nggak sih diajak berolahraga, itu ada nggak? Ya, ada. Jadi gini, jadi alurnya itu kalau misalnya ternyata pasien ini high risk itu skornya lebih dari 35. Nah itu atau mungkin yang dari komunitas, dari masyarakat yang pengen screening bisa itu boleh bisa silakan nggak sih? gitu. Jadi pasti kita pertama adalah stratifikasi risiko nomor 1. Kemudian kalau ternyata ini stratifikasi risikonya itu adalah high risk lebih dari 5% sampai 10%, maka kita akan melanjutkan dengan tes lanjutan. Tes lanjutan itu ya profil-profilnya kayak lemak dan sebagainya itu pasti standar. Kemudian juga kita lakukan tes Profil lemak itu fungsional. ambil darah ya. Kemudian tes fungsional yang bisa dilakukan, tes fungsional itu untuk melihat kebugaran jantungnya. Kebugaran itu bisa kita exercise stress test, treadmill kita punya, ergo cycle kita punya. Jadi kan ada misalnya atlet tapi apa namanya paralimpik apa sih, atlet yang disabilitas kan jadi misalnya kita bisa ergo, jadi misalnya dia nggak bisa lari, kita bisa melakukan tes dengan exercise dengan sepeda, kita punya semua. Oh gitu. Lengkap. Kemudian juga kalau kita kita dengarkan suara jantungnya kok abnormal, kita melakukan pemeriksaan ekokardiografi untuk melihat struktur, karena ada namanya
ada namanya yang saya bilang tadi sudden cardiac death. Kalau ada kelainan struktur, misalnya hipertrofi atau jantungnya terlalu tebal Atau katupnya. atau katupnya atau jantungnya terlalu tebal menutupi jalan keluar, itu juga bisa kolaps. Nah, itu bisa kita nilai. Jadi apa namanya, ketebalan septumnya berapa, kemudian tekanan di apa namanya jalan keluar jantungnya berapa, itu bisa kita nilai dengan ekokardiografi, kita juga punya. Kemudian parameter lab insya Allah kita juga lengkap, ECG kita juga punya. Kemudian kalau kita curigai ini calon atlet ini adalah gangguan irama misalnya, kita juga punya Holter monitor, itu rekam jantung 24 jam. Jadi untuk menilai apakah ada aritmia yang tidak muncul hanya dengan rekam jantung sesaat yang ECG resting gitu. Itu kita punya 24 jam. Karena seringkali gini, pasien-pasien dia berdebar, kita rekam nggak apa-apa, ternyata Holternya malamnya baru kita temu VT dok. Jadi VT gitu, akhirnya kita rujuk, ternyata ya memang betul dia ada channelopati, akhirnya terpasang ICD gitu. Jadi kalau hanya sesaat memang nggak kelihatan, tapi kita perlu memperpanjang gitu. Nah itu kita punya. ABPM juga punya. Jadi ada juga kan kalau misalnya exercise, bagaimana exercise pada pasien hipertensi gitu. Nah di rumah sakit tensinya normal, ternyata di rumah tinggi. Itu ada namanya home blood pressure monitoring. Kalau nggak punya, kita bisa namanya ABPM. Kita juga punya ABPM, ambulatory blood pressure monitoring. Ada orang yang di rumah tensinya tinggi, kalau ke rumah sakit enggak, di rumah ternyata istrinya galak misalnya, contohnya ya, gitu, tensinya tinggi gitu. Jadi galak bisa menyebabkan bisa. Terus ketika di rumah ternyata normal gitu. Nah, ternyata padahal paparan tensi tinggi di rumah itu nggak bagus. Kenapa? Sebagian besar waktu kita di rumah. Kalau di rumah sakit kan paling sebulan sekali tensinya normal. Nah, itu kita punya namanya ABPM gitu. Jadi lebih kerasan di rumah sakit daripada di rumah. Iya. Jadi namanya ABPM, kita punya ambulatory blood pressure monitoring. Itu bisa menilai tekanan darah 24 jam. Kemudian dia tipenya apa, diper atau non diper. Diper itu kalau malam tensi kita harus turun. Kalau ada seseorang yang tensi malamnya tinggi, itu berarti non diper, berarti dia terpapar tinggi terus. Ada pagi namanya morning surge. Morning surge itu sudah normal, pagi-pagi tiba-tiba naik tensinya, entah kenapa ya, pagi-pagi tiba naik tensinya. Nah itu bisa kita nilai, karena semua itu pasien non diper, pasien dengan morning surge itu memerlukan perhatian khusus, bahwa itu harus kita kita cari penyebabnya kenapa gitu, harus ditata laksana. Oke. Jadi dari penjelasan Dokter Rina kita tahu ya dokter, jadi bahwa di RSUD Martiwaluyo itu ternyata capable atau mampu melakukan screening bagi masyarakat yang ingin mengetahui kondisi jantungnya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin memulai berolahraga, khususnya berlari, bisa sih tes ya dok, screening di RSUD. Mulai dari treadmill ada, EKG ada, Eko ada, USG jantung ya, kalau kita masyarakat mengenalnya. Terus Holternya ada, ABPM-nya ada lengkap. Ya, kemudian pemeriksaan, ada lagi pemeriksaan namanya KAVI. KAVI itu yang kayak pemeriksaan kualitas pembuluh darah perifer gitu. Jadi yang di kaki itu kadang-kadang juga ada kardiovaskular, itu nggak hanya melulu jantung yang bermasalah, kadang-kadang pembuluh darahnya, yang pembuluh darah tepi itu kita juga punya alat pemeriksaannya. Oke. Gitu, silahkan fasilitasnya dimanfaatkan untuk masyarakat supaya angka kejadian penyakit jantung juga menurun. Kita bisa berolahraga, bisa beraktivitas fisik sesuai dengan kemampuan. Kemudian ini terakhir ya, penutup dari Dokter Satrio, pesan-pesan untuk masyarakat gimana dok untuk menjaga kesehatan jantungnya? Iya, mungkin ya sayangi jantungmu ya dengan menerapkan pola hidup sehat, olahraga dengan teratur, kemudian makan dengan gizi seimbang tadi ya, kemudian istirahat yang cukup, kemudian untuk teman-teman masyarakat yang ingin join bergabung dengan komunitas lari Patriaran, kami sangat terbuka ya, free, tidak ada biaya apapun ya, silahkan bergabung. Kami tunggu di latihan rutin ya, Patriaran, Play on Loss, mari lari, hidup sehat. Ya. Oke. Kemudian dari Dokter Rina nih, kata-kata kalimat pamungkas dok, bagaimana sih masyarakat itu harus menjaga kesehatan jantung? Ya, jadi kalimat pamungkasnya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebanyak apapun uang kita tidak akan bisa membeli jantung yang sehat. Ya, gitu. Terima kasih Dokter Rina dan Dokter Satrio. Kemudian ini saya ada sedikit oleh-oleh dok ya dari RSUD Martiwaluyo. Ini kita ada apparel nih khusus, saya bukakan dulu untuk sponsor. Terima kasih banyak. Ini di apparel Blitar, bahwa
bisa custom jersey dok. Ini Iya. printing hanya 3 hari bisa jadi. Nanti kalau bagi teman-teman juga yang mau pesan bisa langsung saja. Dan ini sedikit oleh-oleh dari RSUD Martiwaluyo ya, Ya, Dok, ya. terima Mohon kasih. diterima. Oke, begitu teman-teman. Jadi 2 narasumber kita ini sangat luar biasa. Nanti kita hadirkan lagi dari komunitas-komunitas yang lain sesuai dengan hari yang kita peringati ya dok. Nah, banyak sekali yang sudah hadir di sini dan kami sangat bangga bisa kedatangan teman-teman dari Patriaran. Semoga pola hidup sehat, gaya hidup sehat yang bisa menular ke masyarakat sehingga mampu membuat masyarakat Blitar ini lebih sehat ya. Oke. Penutup dari saya bahwa kesehatan jantung itu perlu dijaga dengan cara mencegah melalui cerdik. Yang pertama C adalah cek kesehatan secara berkala. Kemudian E, enyahkan asap rokok, nggak usah ngerokok, lebih baik beli makanan yang sehat. Kamu beli sepatu ya untuk berolahraga. Kemudian R, rajin aktivitas fisik. D-nya adalah diet seimbang. Kemudian I-nya adalah apa dokter Ina? Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup 8 jam dalam sehari. Kemudian yang terakhir adalah K, kelola stres. Semoga jantung kita sehat. Use heart for action. Cerdik bersama Patriaran.